semua orang ngojokin gue seolah-olah gue yang salah. Nggak apa-apa, udah biarin gue emang penjahatnya, nggak apa-apa. Nggak Hubung si itu pindah agama. nggak usah dibahas ah. Enggak, itu gue jawab. Terlalu ini ya, terlalu sensitif, udah soal masalah agama lah, nikah gini lah, gitulah, terus ini udah itu urusan keluarga kalian. Himbauan dari Emma Waroka, dari Mamski, cuma jangan diperpanjang lagi keributan itu di sosmed. Kalau bisa tutup kamera, berdamailah atau ribut-ributlah di belakang dari kamera sosmed, dari pantauan warganet jadi bulan-bulanan dan ketawaan warganet. Ingat, jelek-jeleknya keluarga, saudara yang sedang berseteru, yang sedang misalnya dikeroyok rame-rame kayak, atau ada satu orang yang black swan ya, angsa hitamnya gitu ya, tetap aja itu darah daging ibu juga gitu, itu anak ibu juga, jadi itu adik dan kakak kamu juga gitu kan. Jadi ya kalian sama aja sedang menyiram muka kalian sendiri, sedang menepuk air dan kesiram ke muka kalian sendiri. Karena ya orang akan melihatnya dengan ketawa gitu. Lucu banget ya keluarga ini, ternyata mereka konyol banget gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi aku tuh sama adik-adik aku kan kita berempat. Papa mama kita berempat, aku anak paling tua. Kalau dibilang gak pernah ribut, bohong. Pasti ada keributan tuh pernah. Tetapi kita nih sama-sama nih cewek-cewek ini ya, terutama Mamski yang memang kerjaannya entertain. Kamu kalau lihat jejak digitalnya aku ini orang yang kerja entertain tapi paling menghindari mengupload atau meng-highlight permasalahan pribadi seperti keluarga itu ke dalam sosial media. Kenapa? Karena kalau menurut aku, keluarga ini blood is thicker than water. Apapun yang terjadi, aku telan sendiri, dan keluargaku juga pastinya punya ciri-ciri khas atau punya pemahaman yang sama kayak gue gitu ya. Kita nih masalah keluarga nih jangan sampai keumbar keluar, itu pertama. Itu ada rasa, walaupun ada selisih pendapat atau kita ada ribut, tapi ini gak akan lama gitu loh. Ada, kalau Mamski ya, adikku juga sama tak rasa, papa mama juga, kok kayaknya ini kita gak bakalan ribut lama sih gitu loh. Bayangkan ya, suatu keributan yang diakibatkan emosi sesaat, terus tidak dicarikan jalan keluar, taruhlah masih perang dingin, tapi terlanjur diumbar ke sosmed menjadi jejak digital, ditonton oleh jutaan manusia. Apa enggak pahit rasanya? Di saat kamu udah berbaikan, di saat kamu tiba-tiba kembali lagi, rukun lagi, udah terlanjur menjadi jejak digital konsumsi publik. Waktu muda nih emosi hati-hati. Yang masih umurnya kepala 2, kepala 3, bahkan masih kepala 4 awal-awal nih, masih suka kebawa emosi. Nanti kalau udah 45 tahun ke atas guys, wes males ya kere-keran Dre. Serius, tungguin deh tuh keluarganya Bunga deh. Gue akan ngasih sedikit aja ya pendapat gue ya. Ini untuk keluarganya Bunga Zainal ini emang udah ruwet di awal. Jadi ini aku lihat dari keluarga bapak ibu, anak-anak, kakak adik ini, ya tadi si Bunga Zainal sudah di podcastnya ya, dari yang podcastnya Mamski lihat ya, sudah bekerja dari kecil, dimanajerin mamah, dibilang gitu kan. Tapi dia mungkin capek dan bertemulah dengan seorang produser film gitu ya, PH gitu kan, yang jauh lebih tua, beda agama pula, tapi mendapatkan kehangatan, kenyamanan di sana. Iya kan? Ini berat ya, berat say. Pertama, gue juga gak setuju kalau anak kerja banting tulang dari kecil lalu dipakai untuk mensupport, apalagi bener-bener dia yang mensupport full keluarga, itu gue gak setuju. Dia berkarir, disupport oleh papa mamanya, orang tuanya,
itu udah benar. Tapi kalau dia bekerja terus sampai dia harus menghidupi keluarga, gue nggak setuju. Di situ dulu satu, ya. Gue nggak tahu deh di dalamnya kayak gimana. Gue nggak menjudge, tapi ini dari apa yang udah Bunga Zainal katakan di podcastnya Ashanti ya, Bunda Ashanti ya. Menurut gue kalau sampai harus kerja, dimanajerin, uangnya diambil untuk keluarga, ada yang kemakan untuk keluarga, itu juga nggak benar menurut gue. Nah, tetapi kan gue nggak tahu nih di luar itu kayak seperti yang terlihat, yang di dalam tuh seperti apa sih? Sampai masih muda udah pergi, udah akhirnya memutuskan menikah dengan yang lebih tua. Itu juga di sisi itu, dari situnya juga menurut Mamski juga riskan sekali. Dan pastinya menyakitkan hati orang tua, menikah tanpa restu. Tiba-tiba cuma ngasih tahu sudah dalam keadaan hamil. Aduh, sedih banget. Sebagai orang tua, Mamski bisa ngebayangin juga seandainya gue nih nikah sama yang lebih tua jauh gitu ya, terus beda agama, terus gue cabut, nggak ada kabar, nikah sendiri, tiba-tiba ngabarin papa mama gue, udah habis lah gue. Kan kita kan ngeliat di depannya, makanya Mamsi kan bilang tuh sama kalian sebelum ada yang minta-minta buat lihat lo Mams, kenapa Mamski nggak tertarik sama kasusnya Bunga Zainal dan keluarga? Karena menurut gue ini tuh masalah keluarga nggak harus diumbar ke publik gitu loh, say. This is very sensitive. Tahu nggak? Mamaku tuh sama papaku ngajarin ada pepatah. Kamu menjelek-jelekkan keluargamu sendiri, entah itu bapak suami ke istrinya, istri ke suaminya, atau bapak ke anak ke bapak, ibu ke anak ke anak ke ibu. Sama aja seperti kalian itu sedang memukul air sehingga air itu kecipratan ke muka sendiri. Dalam artian kamu menjelek-jelekan keluarga sekandungmu sendiri ya, satu bapak, satu ibu gitu kan. Karena perbedaan pendapat di saat itu terus diumbar kemana-mana gitu ya. Toh itu kan darah daging lu sendiri. Lu sama aja kayak menghina diri lu sendiri. Tahu nggak bapak gue itu ya? Tahu nggak ibu gue itu lah? Lalu tuh dari mana, cuy? Harusnya masalah ini mereka pendem di dalam keluarga sendiri, diselesaikan baik-baik. Masalahnya apa? Diurai gitu. Permasalahannya apa sih nih? Orang tua sakit misalnya, atau apa masalah duit, masalah apa gitu loh. Sebenarnya masalahnya apa sih? Hah? Gue jadi bingung sendiri deh. Apa sih masalahnya? Ini kan yang ini ngerasa kerja masih muda, udah di manajerin keluarga, terus tiba-tiba menemukan cintanya, tapi cintanya juga ternyata nggak sesuai standar keluarga. Ya apalagi agama ya, kalau Mamski soal agama, harga mati, nggak bakal gue, nggak bisa gue. Makanya orang tuanya mungkin ya marahnya gara-gara itu kali. Ke bawah sampai sekarang. Sorry ya. Mohon maaf. Jadi sebagai anak yang sudah di luar jalur ya lebih legowo ya Bunga gue rasa. Makanya gue nggak mau bahas kan. Terlalu sensitif, Bo. Ish. Males gue lihat kakak adik berantem. Males nggak mau gue. Gitu. Jadi mendingan menurut aku disudahi pertengkaran secara publik, dibuat private, tidak ada lagi gunjang ganjing. Dan insya Allah ada jalan untuk bisa berdamai. Karena Mamski juga pesan, keluarga yang berseteru terus-terusan itu menutup pintu rezeki. Keluarga yang penuh dengan kemarahan dan kebencian itu mengundang penyakit. Dari penyakit tadinya cuma non medis, karena sakit sesek pikiran yang gak kelihatan, dia akan menjadi penyakit medis. Ini yang mau kita hindari karena semuanya pengen hidup sehat dan umur panjang yang barokah dan berkah. Mungkin momen lebaran untuk Bunga bisa datang ke papa, ke mama, walaupun sudah berbeda misalnya ya, ternyata udah berbeda keyakinan, tidak menghapus yang namanya kewajiban seorang anak untuk datang ke orang tuanya. Karena itu sebenarnya bukan tugas kita ke orang tua, tapi tugas kita ke Tuhan.
yang menciptakan kita dan memberikan peraturan bahwa anak yang dilahirkan dari orang tua wajib tetap punya fitrah hormat kepada orang yang sudah melahirkan kita ke dunia ini. Dan itu juga akan meringankan langkah kita gitu loh. Nggak ada sama sekali salahnya dan nggak ada sama sekali ruginya gitu. Sama sekali anak tetap ucapkan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, papa, mama, dah.